Salam kasih hai saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Mulai tanggal 12 sampai 18 November 2023. Warga gereja Masih Injili di Minahasa membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Sebelum kita merenungkannya bersama-sama, mari kita berdoa. Terlalu tinggi dan terlalu dalam kekayaan hikmat dan pengetahuan-Mu ya Allah. Tak terjangkau oleh pikiran kami yang terbatas ini. Kami butuh Roh Kudus-Mu dengan kuasa yang tidak terbatas untuk membuat mata iman kami terbuka, untuk mengerti kehendak dan isi hati-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12 di bawah judul perikop orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Orang percaya, duta penyembuh holistik. Saudara, ketika kita berdoa, kita pasti mengharapkan jawaban dari Tuhan. Sesungguhnya ada 3 jawaban atas setiap doa-doa kita. Yang pertama adalah iya, dengan maksud untuk menambah iman kita. Yang kedua adalah tunggu, maksudnya adalah untuk menguji iman kita. Dan yang ketiga adalah tidak. Ketika Tuhan berkata tidak, sesungguhnya Ia sedang menyediakan sesuatu yang lebih baik dari yang kita minta. Dan saat ini kita melihat bahwa ternyata pelukan di bandara itu lebih tulus daripada pelukan di pesta pernikahan. Dan doa-doa di rumah sakit itu lebih tulus daripada doa-doa yang dinaikkan di rumah ibadah. Mengapa? Karena di rumah sakit banyak sekali orang-orang yang sedang menderita dan mereka benar-benar sedang menantikan jawaban untuk sembuh. Sakit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya perasaan tidak nyaman,
di bagian tubuh oleh karena mereka menderita sesuatu, misalnya demam atau sakit kepala atau kolesterol atau sakit di lambung dan lain sebagainya. Jika bicara tentang perasaan, berarti bicara tentang jiwa, sebab perasaan itu yang memberi sinyal ke seluruh tubuh sehingga mereka merasakan sakit. Hendak mengatakan bahwa ketika orang itu sakit, yang lebih dahulu sakit adalah rohaninya. Jadi rohani lebih dahulu, kemudian jasmani. Hal ini sesuai dengan tradisi yang ada di Israel, khusus untuk orang-orang Yahudi, bahwa mereka menganggap orang yang menderita sakit itu disebabkan karena dosanya, atau dosa orang tuanya, atau dosa kerabatnya. Dan karena itu sebagai tabib dan dokter yang ajaib, Yesus berdiagnosa bahwa derita badani itu disebabkan oleh sakit rohani. Mari kita cek kebenarannya, saudara. Ketika doa Bapa kami mengatakan, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Dan ketika orang-orang tidak percaya dan ragu akan kata secukupnya itu, lalu kemudian mengkonsumsi makanan secara berlebihan atau kurang, maka dari kurang percaya itu, mereka pun menderita sakit. Seperti kata seorang profesor kesehatan, dia berkata bahwa semua makanan itu sehat jika dikonsumsi secukupnya. Tetapi jika berlebihan atau kurang, makanan itu akan menjadi racun. Demikian juga misalnya untuk ibu-ibu hamil, telah tersedia banyak sekali imunisasi, termasuk imunisasi polio, sehingga bayi yang ada dalam kandungan janin itu ketika dilahirkan menjadi sehat. Oleh karena ketidakpercayaan orang tua, orang lebih percaya dengan bawang merah atau bawang putih yang ditaruh di tangan atau di bagian mana untuk menghindari gangguan kuasa-kuasa jahat daripada ilmu medis kedokteran. Maka itu hendak menandakan bahwa orang-orang yang sakit, seperti juga orang lumpuh tadi dikatakan demikian, oleh karena dosa, oleh karena rohani mereka yang sedang sakit. Karena itu dalam kisah orang lumpuh disembuhkan, Yesus tidak langsung menyembuhkan sakit fisik, tetapi pertama-tama memulihkan rohaninya dengan pengampunan dosa. Sehingga Yesus lebih dahulu berkata kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni. Sebab apa artinya kesembuhan fisik tetapi rohani tetap lumpuh? Karena itu mari hari ini kita belajar bersama ketika kita datang dalam persekutuan ibadah atau dalam persekutuan doa kita, ketika kita bersaat teduh, mari kita membuat dan berusaha agar rohani kita menjadi sehat. Caranya seperti apa, saudara? Yang pertama, tanda rohani itu sehat adalah peka terhadap kehadiran Tuhan. Di ayat 1 dan ayat 2 dari firman Tuhan ini dikatakan bahwa ketika orang mendengar Yesus ada di kota Kapernaum, ia berada di sebuah rumah, datanglah orang-orang berbondong-bondong untuk menemui dia. Bahkan rumah itu menjadi penuh, tidak ada jalan untuk masuk melalui pintu. Artinya bahwa sesibuk apapun kita, Bapak Ibu, anak-anak, pemuda remaja, dengan kewajiban masing-masing tanggung jawab, ataupun bermain buat anak-anak, mari untuk kita tetap peka pada kehadiran Tuhan. Ada ibadah-ibadah kolom, ibadah kategorial bipra, atau doa-doa keluarga. Kita hadir, kita berusaha luangkan waktu. Artinya bahwa kita peka. Itu salah satu tanda rohani kita sehat. Dan yang kedua, saudara, adalah kita punya rasa solidaritas dan kepedulian sosial sebagai panggilan ilahi. Di ayat yang ketiga dan ayat 4, kita lihat ada 4 orang
menggotong orang lumpuh itu, bahkan membawanya ke atas atap, menurunkannya tepat di hadapan Yesus. Maka sebagai orang-orang yang rohaninya sehat, seharusnya kita memiliki rasa peduli, memiliki rasa solidaritas, terlebih bagi orang-orang yang menderita. Ini mulai dari dalam rumah kita, suami istri, anak-anak, orang tua saudara kita. Itu yang kedua. Dan rohani yang sehat itu bisa kita lihat yang ketiga adalah ketika ia melihat bahwa pemulihan itu terjadi oleh karena kasih Yesus dan iman orang tersebut. Artinya bahwa ketika terjadi kesembuhan, ketika terjadi pemulihan, sama sekali tidak ada kata, oh karena dia, oh karena itu, oh karena ini. Tetapi kalimat yang dikatakan adalah karena Tuhan. Di ayat yang ke-12, ketika orang lumpuh disembuhkan, Yesus berkata, bangunlah, berjalanlah, angkatlah tilammu. Ia kemudian pergi, dan yang terjadi adalah semua orang merasa takjub dan memuliakan Allah. Marilah saudara sekalian, kita peka, kita punya rasa solidaritas, kita beriman akan kasih Tuhan, maka rohani kita akan menjadi sehat. Jika kita memiliki rohani yang sehat, maka apapun tantangan, penderitaan, sakit secara jasmani yang kita alami, kita akan tetap sabar menanti jawaban doa kita. Apakah iya, tunggu, atau tidak. Yesus memanggil kita, jadilah duta penyembuh dan duta kesembuhan yang holistik. Amin. Demikian firman Tuhan kiranya menjadi berkat. Sampai baku dapa lagi. Damai di hati. Shalom.